Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 72 Musuh sering bertemu satu sama lain. Jiwa iblis inti mortal menengah masih sangat berguna bagi Jiang Chen. Skill transformasi naga dapat menyerapnya dengan segera. Jiwa iblis ini setidaknya dapat membantu Jiang Chen membentuk dua tanda naga lainnya. Ketika Jiang Chen berhasil menembus alam inti fana awal, ia membentuk 15 tanda naga. Menurut perhitungannya, untuk dapat menembus alam inti fana tengah, ia membutuhkan 2 kali lipat tanda naga, dengan kata lain, 30. Dan jika ia ingin menembus alam inti fana akhir, ia membutuhkan setidaknya 60 tanda naga. Ketika Jiang Chen berhasil membentuk 10.000 tanda naga, ia akan mampu berubah menjadi seekor naga. Namun, ia masih jauh dari mencapai tujuan itu. Selain itu, setiap tanda naga membutuhkan sejumlah besar energi. Jiang Chen memilih jalan ini karena ia tahu bahwa ia akan membutuhkan sejumlah besar energi. Dengan demikian, jumlah energi yang ia butuhkan sama dengan energi yang dibutuhkan oleh lebih dari 1000 geni yang digabungkan. Jiang Chen langsung menelan jiwa iblis singa emas yang berputar. Dengan bantuan keterampilan transformasi naga, ia hanya butuh beberapa menit untuk menyerapnya sepenuhnya. Sekarang ada 2 tanda naga lagi di Laut Qingnya, dan mereka beredar di sekitar inti fananya. 17 tanda naga ada di sana seperti penjaga yang setia. Dengan setiap tanda naga baru terbentuk, kekuatan tempur Jiang Chen meningkat. Selama 3 hari berikutnya, ketiganya tinggal di dekat pusat gunung. Sepanjang perjalanan, mereka bertemu dengan sejumlah binatang iblis yang kuat. Mereka bahkan bertemu dengan sekawanan besar serigala. Beruntung mereka bertiga sangat kuat, dan mereka berhasil membunuh semua binatang iblis yang menghalangi jalan mereka. Ketika kelompok itu akhirnya meninggalkan pusat gunung asal, Jiang Chen berhasil membentuk 2 tanda naga lagi. 4 tanda naga, ini adalah hadiah terbesar Jiang Chen dari perjalanan ini. Sayangnya, mereka tidak menemukan binatang iblis dengan garis keturunan langka. Jika mereka menemukannya, Jiang Chen akan dapat memperoleh beberapa kemampuan bawaan baru. Orang yang menerima hadiah terbesar sebenarnya adalah Yan Chen Yu. Dia tidak hanya memperoleh kristal pembekuan 10.000 tahun, setelah sekian lama berada di Gunung Origin, pikiran dan mentalitasnya telah berubah total. Dia sekarang terbiasa membunuh, dan dia semakin terbiasa menggunakan keterampilan tempur bawaannya. Pengalaman tempurnya juga semakin kaya. Satu-satunya yang merasa bosan sebenarnya adalah si kuning besar. Wajahnya muram saat melihat kedua temannya mendapat keuntungan tak terbatas sementara dia tidak mendapat apa-apa. Hal ini membuatnya merasa kesal di perutnya. Si kuning besar mengendus-endus dengan sekuat tenaga, berharap menemukan harta karun alam langka yang dapat menyembuhkan perasaannya yang kacau. Namun pada akhirnya, yang ia temukan hanyalah kekecewaan. Meskipun anjing kuning besar malang ini memiliki kemampuan untuk menemukan harta karun, tidak ada harta karun bermutu tinggi di tempat ini. Satu-satunya harta karun bermutu tinggi yang mereka temukan diberikan kepada Yan Chen Yu. Mengapa kehidupan seekor anjing begitu pahit? Setelah menempuh perjalanan selama setengah bulan, kelompok itu kini hampir mencapai bagian dalam Provinsi Qi. Mereka hanya perlu berjalan 1000 mil lagi sebelum meninggalkan Gunung Origin. Di daerah ini, tidak ada binatang iblis yang kuat. Itulah sebabnya kecepatan kelompok itu mencapai puncaknya. Hanya 1000 mil lagi dan kita akan mencapai bagian dalam Provinsi Qi. Big Yellow, ceritakan padaku tentang pengaruh kuat di Provinsi Qi. Jiang Chen menatap Big Yellow. Anjing ini berasal dari Provinsi Qi bagian dalam, jadi dia pasti mengenal pengaruh besar di sana. Kau bertanya pada orang yang tepat. Ayahmu sudah lama tinggal di Provinsi Qi. Tidak ada yang tidak ku ketahui. Di benua timur, ada total 28 provinsi, dan Provinsi Qi adalah yang terkecil. Provinsi ini hanya mencakup wilayah beberapa ratus ribu mil. Kata Big Yellow. Apa? Wilayah seluas beberapa ratus ribu mil dianggap yang terkecil. Yan Chen Yu berkata dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Beberapa ratus ribu mil, itu bisa digambarkan sebagai batas yang tak berujung, namun itu masih provinsi terkecil. Ini berarti benua timur sangat besar. Dan ini hanya benua timur. Bagaimana dengan benua ilahi? Yan Chen Yu mungkin tidak akan bisa membayangkannya. Tentu saja, ini tidak bisa disalahkan padanya. Dia lahir di Kota Merah, dan dia tidak pernah meninggalkan keluarga Yan sebelumnya. Dia tidak tahu apapun tentang benua ilahi. Jiang Chen tersenyum acuh tak acuh. Apa yang dikatakan si kuning besar itu benar. Provinsi yang hanya mencakup beberapa ratus ribu mil itu sebenarnya tidak ada apa-apanya. Dibandingkan dengan benua ilahi, belum lagi Provinsi Qi, bahkan benua timur hanyalah sebidang tanah yang sangat kecil. Seorang Saint yang kuat dapat menembus dimensi dengan tangan kosong dan menempuh jarak jutaan mil hanya dengan satu langkah. Tidak ada makhluk fana yang benar-benar dapat memahami konsep semacam ini. Masih ada jalan panjang yang harus ditempuh Jiang Chen agar ia dapat mencapai puncak yang dicapainya di kehidupan sebelumnya.
Kudengar ada 4 sekte besar di Provinsi Qi. Selain sekte pedang surgawi, siapa 3 sekte lainnya? Jiang Chen bertanya. Mereka semakin dekat dengan Provinsi Qi, dan dia perlu memahami pengaruh di sana terlebih dahulu. Baginya, ini adalah pengetahuan yang penting. Meskipun Provinsi Qi merupakan tempat yang besar bagi kita dan dapat dianggap sebagai tanah yang beragam, banyak pengaruh besar dan kecil yang menghuni tanah ini. Namun, itu hanyalah pengaruh tingkat 2 atau 3. Kekuatan sebenarnya yang berada di samping sekte pedang surgawi adalah sekte hitam, lembah kebahagiaan, dan paviliun langit terbakar. Keempat pengaruh ini setara satu sama lain, dan Anda dapat dengan mudah membayangkan hubungan di antara mereka. Itu seperti api dan air, dan perkelahian selalu terjadi di antara para pengikut dari berbagai pengaruh. Big Yellow berbicara dengan penuh semangat. Dia tahu setiap detail tentang pengaruh di Provinsi Qi. Tempat yang banyak perkelahiannya, ini pasti akan jadi tempat yang menarik. Jiang Chen tersenyum. Dia sendiri adalah iblis dalam wujud manusia. Jelas, dia tidak takut terlibat dalam perkelahian. Big Yellow, tahukah kamu siapa orang terkuat di antara keempat pengaruh besar ini? Jiang Chen bertanya lagi. Menggunakan sekte pedang surgawi sebagai contoh, mereka yang berada di alam Qi Hai hanya dapat tercatat sebagai murid. Prajurit inti fana hanya dapat menjadi murid lingkaran luar, dan prajurit inti surgawi adalah murid lingkaran dalam. Saya pernah mendengar bahwa ada beberapa murid inti dalam di atas mereka yang semuanya adalah prajurit inti ilahi. Jika tebakan saya benar, ada kemungkinan besar bahwa ada seorang prajurit jiwa tempur yang bersembunyi di sekte pedang surgawi. Tentu saja, ini hanya tebakan saya. Bahkan tidak ada segelintir prajurit jiwa tempur di seluruh benua timur. Kata Big Yellow. Alam jiwa tempur. Senyum muncul di wajah Jiang Chen. Di jalur kultivasi, alam Qi alam Qi Hai, alam inti fana, alam inti surgawi, alam inti ilahi. Ini hanyalah alam dasar. Setelah alam inti ilahi, barulah seseorang dapat memiliki tubuh tempur sejati, membentuk jiwa tempur di Laut Qi. Tingkat ini disebut alam jiwa tempur. Jarak antara inti surgawi dan jiwa tempur adalah jurang yang sangat lebar, sangat sulit untuk melangkahi jurang ini. Jurang ini seperti penghalang alami yang telah menghalangi banyak pahlawan dan pemuda yang cemerlang. Banyak prajurit inti surgawi tidak dapat melangkahi jurang ini sepanjang hidup mereka, belum lagi tingkat yang lebih tinggi yaitu Raja Tempur, manusia sejati yang berkuasa dari atas. Provinsi Qi dianggap sebagai tanah yang kaya dengan banyak orang jenius. Meskipun ada murid inti-inti ilahi di sekte pedang surgawi, sulit untuk mengatakan apakah ada prajurit jiwa tempur di sana. Karena kita sudah membunuh murid-murid sekte pedang surgawi, jika kita bertemu dengan murid-murid sekte pedang surgawi di masa depan, akan lebih baik jika kita menjauh saja. Kata Big Yellow dengan sedikit kurang percaya diri. Mendengar ini, beberapa garis hitam muncul di dahi Jiang Chen. Dia berharap bisa memasak anjing ini. Jika bukan karena anjing ini, dia tidak akan punya alasan untuk menyinggung sekte besar. Sialan, anjing mati, kita pisah nanti. Jiang Chen tiba-tiba teringat bahwa para pengikut sekte pedang surgawi dapat mengenali anjing ini. Jika anjing ini mengikutinya, itu sama saja dengan kutukan. Dia dapat membayangkan bahwa kemanapun dia pergi, sekte pedang surgawi akan mengejarnya. Apa-apaan ini, dasar bocah tak tahu terima kasih. Big Yellow mulai memamerkan giginya yang tajam. Tepat pada saat ini, 4 orang pria muncul di depan mereka. Keempat pria ini datang dari sisi lain gunung, dan mereka dapat melihat Jiang Chen dengan jelas. Ketika mereka berempat melihat anjing kuning besar itu, ekspresi mereka berubah. Apa-apaan ini, dunia ini sempit sekali, kenapa musuh sering kali berpapasan? Big Yellow hampir memuntahkan darah. Jiang Chen bahkan menepuk-nepuk wajahnya sendiri, dia tahu bahwa mulai sekarang, hidupnya di Provinsi Qi akan menjadi sengsara. Keempat pria di depan mereka mengenakan jubah putih dengan sebilah pedang pendek yang dijahit di dada mereka. Ini adalah lambang sekte pedang surgawi. Bahkan tanpa lambang pedang pendek, mudah untuk mengetahui dari mana mereka berasal dari cara mereka memandang Big Yellow. Sepertinya mereka ingin memakannya. Anjing mati, lihat, itu anjing sialan. Sial, bagaimana anjing ini masih hidup? Dan di mana adik laki-laki Chen Suang dan yang lainnya? Sudah cukup bicaranya, ayo kita bunuh dia. Ketika para pengikut sekte pedang surgawi melihat anjing kuning besar itu, mereka mulai memandangnya seolah-olah anjing itu adalah orang yang telah membunuh orang tua mereka. Mereka langsung menjadi marah dan melepaskan energi yuan mereka. Dua dari mereka bahkan menghunus senjata mereka, dan dari cara mereka bersikap, sepertinya mereka tidak akan menyerah sampai si kuning besar mati. Jiang Chen ingin menangis. Dia sangat marah sekarang. Namun, begitu dia memikirkan apa yang telah dilakukan Big Yellow, jika dia berada di posisi mereka, dia juga ingin memasak anjing itu hidup-hidup. Di antara keempat pria di depan mereka, 2 di antaranya berada di alam inti fana awal,
satu adalah seorang pejuang di alam inti fana tengah, dan seorang pria berusia 20-an berada di alam inti fana akhir. Untuk mencapai tingkat setinggi itu di usianya, bahkan di antara semua murid luar, dia pasti akan menjadi yang teratas. Jadi kalian dari Sekte Pedang Surgawi tidak akan menyerah begitu saja. Apakah kalian percaya ayah kalian tidak akan menggigit kalian semua sampai mati? Big Yellow mulai mengeluarkan asap dari hidungnya dan mulai mengancam mereka. Anjing sialan, dosamu tidak akan diampuni. Katakan pada kami, sebelum kau mati, di mana adik junior Chen Suang? Prajurit inti fana akhir itu bertanya dengan dingin. Jiang Chen sekarang mengerti. Alasan mengapa keempat orang ini datang ke Gunung Origin bukan hanya untuk mengejar Big Yellow, mereka juga mencari Chen Suang dan dua orang lainnya. Memikirkan hal ini, tatapan mata Jiang Chen berubah dingin, dan niat membunuh samar-samar terpancar dari tubuhnya. Dia tidak akan membiarkan keempat orang ini melewati Gunung Origin dan memasuki Kota Merah. Jika mereka melakukannya, semua yang terjadi di Kota Merah akan terungkap. Ketiga bajingan tak berguna itu berani mengejar ayahmu, jadi ayahmu harus memakan mereka semua. Kata Big Yellow dengan nada sombong. Apa? Sepertinya benar bahwa kakak senior Chen Suang dan yang lainnya terbunuh, kakak senior Liang Dong, tolong bunuh anjing sialan ini dan balas dendam kakak senior Chen Suang. Salah satu pria itu langsung menjadi marah. Nama prajurit inti mortal akhir adalah Liang Dong. Ketika dia mendengar apa yang dikatakan Big Yellow, niat membunuhnya langsung meledak. Dia mengalihkan pandangannya ke Jiang Chen dan Yan Chen Yu, tetapi matanya langsung tertuju pada Yan Chen Yu. Ketika melihat Yan Chen Yu, mata Liang Dong langsung berbinar-binar. Seolah-olah dia melihat cakrawala yang indah muncul di depan matanya. Dia terkejut. Gadis secantik itu, seharusnya tidak ada di dunia ini. Jika kamu terus menatapnya, aku jamin kamu tidak akan bisa melihat apapun lagi selama sisa hidupmu. Jiang Chen mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. Tidak seorang pun diizinkan untuk mencemarkan nama baik Yan Chen Yu, bahkan jika mereka hanya menatapnya.